warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi fadola bani adam bil ilmi wa amal. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillahi wa tabi'ina lahum bi isanin ila akhiril ayam. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadrata muhtaromin summa ila hadrati kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sohiba fudola allazi yahduruna fi hazam masjid jami amanan sadaqallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ikhwan, kita masih melanjutkan mengenai kupasan alam pasca kematian ya, atau kejadian-kejadian lah pasca kematian. Nah, jadi jemaah sekalian, zaman Rasulullah ya, para sahabat itu kalau melewati kuburan atau kalau ingat soal alam kubur ya, mereka tuh nangis. Misalnya gini, ini ada ceritanya Hani Maula Utsman bin Affan. Hani ini nama laki-laki ya, kalau di sana Hani nama laki-laki, kalau di kita nama perempuan ya, lagunya Oma itu. Nah, Hani ini Maula maksudnya pendampingnya Sayyidina Utsman. Qala kana Utsman radhiyallahu anhu iza waqafa ala qabrin bakka. Ya. Jadi Sayyidina Utsman itu ketika beliau ada di kuburan ya, di atas kuburan itu baka itu artinya menangis ya, menangisnya tuh sampai membasahi janggut, baka itu artinya ya. Jadi nangisnya yang apa, hatta yablalih lihyatan, sampai air matanya itu membasahi ininya apa, jenggotnya ya. Kalau soha soroho ya, yasrohu itu menangisnya yang meraung-raung gitu. Kalau ini baka ini menangis tapi air matanya aja yang keluar banyak gitu, tapi enggak keluar suara gitu ya. Faqila lahu, kemudian ditanya oleh para sahabat ya, tasqurul jannah wan nar falatabki. Kenapa wahai Utsman ya, wahai Sayyidina Utsman, ketika engkau mengingat surga dan neraka tapi engkau tidak nangis. Tapi kalau mengingat kuburan malah nangis gitu ya, wa tasquru qabr fatabki gitu. Ya. Nah, kemudian dijawab oleh Sayyidina Utsman, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-qabru awalu manazilil akhirah. Ya, jadi alam kubur itu fase awal menuju akhirat gitu. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisyaru minhu gitu. Siapa yang selamat dari fitnah kubur atau siksa kubur, dia akan selamat nanti di akhirat. Ya. Jadi alam kubur ini pintu pertama gitu. Makanya sekarang nggak usah target masuk surga dulu. Selamat aja dulu di alam kubur gitu. Ya, karena apa? Karena di alam kubur ada hisab. Ada pertanyaan. Kalau timbangan di alam akhirat kan ada timbangan. Nah, kalau mizan itu al-mizan fil akhirah, itu kita hanya bisa pasrah. Gitu. Nggak ada munakosah gitu ya. Kalau kalau di alam kubur tuh ya ada pertanyaan gitu ya. Seperti pertemuan
yang lalu kan saya pernah ilustrasikan kalau ditanya penyidikan kita salah nggak salah ya pasti deg-degan ya, takut salah gitu ya. Walam yanju minhu fama ba'dahu asadu minhu gitu. Maka kehidupan setelah alam barzah atau alam kubur itu akan lebih mudah dan lebih ringan. Ya, kalau kita selamat di alam kubur. Fa'ama man u'tiya kitabahu biyamini gitu. Maka barang siapa yang nanti menerima catatan amalnya itu dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Maka dia akan eh, diringankan ya dalam pemeriksaannya gitu. Akan dimudahkan yasir ya. Akan dimudahkan gitu dalam pemeriksaannya. Nah, jadi jamaah sekalian, di alam barzah itu ya ada dua kemungkinan. Pertama, untuk yang ketika hidup di dunianya itu tidak mau memperhatikan hukum-hukum Allah, sunnah-sunnah Rasul, ya, maka kehidupannya itu akan gelap dan akan terjepit selamanya. Ya, itu kecuali yang masih ada iman, ya nggak selamanya. Kalau kafir selamanya, gitu ya. Kalau yang masih ada iman, tergantung berapa lamanya gitu, tergantung imannya, ya. Wa qala Allah Ta'ala wa man a'rada an zikri, siapa yang a'rada itu siapa yang kalau bahasa Sunda berpaling ya bahasa Indonesia nanya. Siapa yang berpaling dari an zikri ya dari mengingat aku ya atau mengingat peringatan-peringatan Allah fa innalahu ma'isyatan dongkan maka sungguh ya ini pakai taukid lagi sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sulit di alam barzah nih kalau yang di dunianya ingkar ya atau tidak mengikuti sunnah Rasul wa nahayuruhu yaumal qiyamati amma gitu ya. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan amma. Amma itu artinya buta, gelap. Ya, udah di alam kuburnya gelap, di akhiratnya juga buta gitu. Ini dalam firman Allah dalam Quran surat At-Taha ayat 124 ya. Kemudian dia itu akan dibukakan di dalam alam barzahnya itu akan dibukakan pintu neraka setiap pagi dan sore. Udah gelap, udah kejepit, udah gitu. Kalau Allah Ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyian. Ya. Jadi neraka itu akan diperlihatkan dan akan diberi merasakan panasnya neraka itu setiap pagi dan sore gitu. Nah, ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian dalam tafsir Quran Al-Azim ya Al-Qutubi rahimahullah qala sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini fakta adanya siksa kubur ya atau azab kubur. Nah, kemudian nanti jamaah bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar pada sunnah Rasulullah ya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-An'am ayat 93 ini al-yauma tujzauna azabal huni ya. Jadi di hari ini disiksa sambil dihinakan ya. Bukan hanya disiksa tapi dihinakan. Kalau orang disiksa mah ada sakit ada sembuhnya gitu. Kalau dihina teh wah sakitnya tuh di sini tuh kata siapa tuh penyanyi ya itu ya jadi apa namanya eh, kita kan paling sulit itu menghilangkan rasa terhina daripada rasa sakit. Nah, iya bari dua nana ya nauzubillah summa nauzubillah gitu ya
gitu. Cuma anehnya di dunia itu sekarang itu aneh, banyak orang yang udah nggak malu. Karena apa? Karena maksiat, dosa itu udah dianggap bukan perbuatan hina. Itu masalahnya, ya. Gitu. Pokoknya yang penting fulus, gitu. Kalau apa namanya ya? Cobalah kita lihat orang yang berbuat dosa itu ditangkap ke polisi teh dadah-dadah we, ya. Kenapa? Karena dia pikir gini, patokannya adalah uang, karena uang itu bisa membeli derajat. Nah, itu yang salah. Banyak orang sekarang di dunia ini menganggap dengan uang itu bisa mengangkat derajatnya dia. Ya derajat di depan manusia. Kalau di hadapan Allah nggak bisa. Ya. Sekarang coba lihat di Mekah, di Mesir. Apa orang-orang kaya itu kan kumpulan orang kaya tuh. Apa orang-orang kaya itu bisa membeli kehormatan di sana? Nggak bisa. Dianggap setara kalau mengandalkan kekayaan. Yang dianggap di atas dia derajatnya orang yang berilmu. Nah, gitu, ya. Walaupun nggak takwa, tapi berilmu. Itu kalau kalau saya lihat situasi di Mekah di Madinah, ya. Saya Sudais itu gajinya berapa? Kalau dihitung sama kita berapa gitu ya. Di sini mah nu penting ikhlas we jadi imam. gitu. Gitu, jemaah. Nah, itu kesalahan manusia di alam dunia ya. Nah, kemudian nanti di alam kubur itu akan dikasih azab-azab lain yang hanya Allah yang tahu. Yang tidak diceritakan baik dalam Quran maupun dalam hadis. Gitu. Ya. Wa inna lillazina zalamu azaban duna zalika. Jadi sungguh untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada yang kita ketahui. Ya, kalau yang tadi diceritakan kan cuma dibutakan, digelapkan, dihinakan, tapi ternyata masih ada azab lain. Ya. Walakinna aksarohum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka itu tidak tahu. Ya. Disembunyikan oleh Allah. Artinya apa? Lebih bahaya, lebih berat daripada dijepit, dibutakan, dan dihinakan. Nah, kita nggak tahu nih, gitu ya. Makanya eh, kenapa Allah berikan apa namanya warning seperti itu, ya? Karena gini, supaya manusia tidak mengukur azab alam kubur, azab akhirat dengan azab alam dunia, ya. Makanya ada azab-azab yang Allah sembunyikan. Karena itulah sifat manusia yang seperti saya sampaikan, ya. Biasa jadi tidak terasa. Nah, ini yang bahaya. Ah, udah biasa dijepit. Latihan dulu sebelum mati dijepit-jepit. Ah, biasa gelap, latihan gelap gitu, ya. Ah, biasa dihina, pugu masalah dihina mas sekarang tadi saya bilang udah nggak merasa terhina dengan masalah apa dosa dan maksiat. Maka ada azab lain yang Allah tidak beritahu supaya kita tidak mengakali azab Allah. Tidak ada kepikiran mengakali azab Allah. Ya. Nah itu jemaah. Karena kalau apa namanya akal itu kan didekati setan tuh. Pikiran kita didekati setan, ya. Gitu. Kemudian jemaah sekalian, ya, maka ada doa yang diajarkanku Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri masihi dajjal. Nah, doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah, saya coba tambah kalimatnya. Allahumma ini, ya,
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa ni'matal qabri wal jannah. Ya. Kita minta ridha Allah kepada nikmat kubur dan nikmat surga. Wa na'udzubika, ya, wa na'udzubika min sakhatika, jangan dulu wanar, min sakhatika min azabil qabri wa min azabinnar. Ya. Jadi kalau doa yang diajarkan oleh Rasulullah khusus kepada akhirat. Tapi kan kita akan akan melewati kubur gitu. Jadi kita minta selamat dulu di alam kubur gitu ya. Wa min fitnati mahya wa mamati wa min syarri masiihid dajjal. Ya. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana keadaan alam barzah untuk orang-orang yang meninggal di jalan Allah? Ya. Jadi itu kok Allah akan bukakan pintu surga setiap pagi dan petang, sore. Kalau tadi pintu neraka, kalau sekarang pintu surga gitu, ya. Inna ahadukum izamata, sungguh ketika ada orang yang meninggal dunia di antara kalian, ya, ketika berada di alam kubur, arado alaihi mak'adahu gitu, ya, maka akan diperlihatkan bakal rumahnya nanti di akhirat, ya. Akan diperlihatkan, nih nanti rumah kamu nih nanti ini di akhirat tuh, ya. Wal godati wal asyiyi gitu, setiap pagi dan sore. Ingkana min akhlil jannati, ya, bila dia calon penghuni surga, maka faman akhlil jannati akan diperlihatkan kepadanya eh, keadaan surga nanti gitu, ya. Makanya orang-orang ahli surga tuh berdoanya kepada Allah itu pengen cepet-cepet kiamat, pengen cepet dapat yang aslinya, bukan cuma tontonan gitu, ya. Kalau yang ahli neraka pengennya jangan datang kiamat gitu. Pengennya tuh siksa Allah itu, azab kubur itu, azab Allah itu hanya dalam mimpi. Pengennya gitu, ya. Itu. Kan kita kalau ada musibah yang berat itu suka, aduh mudah-mudahan itu cuma mimpi. Ya. Tapi kalau mimpi yang enak mudah-mudahan kenyataan. Ya. Nah itulah nanti alam barzah, ya. Nah kemudian di alam barzah itu orang-orang yang di jalan Allah itu akan diberi rizki oleh Allah, ya. Wala tahsabannallazina qutila fisabilillahi amwatan gitu. Jangan kamu kira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, bal ahyaun, tapi mereka itu hidup inda rabbihim. Mereka itu hidupnya di sisi Allah. Gitu. Ya. Yurzakuna, kemudian mereka itu akan diberi rizki ke Allah. Jadi nikmat ya, Ma. Kalau orang yang soleh, taat, ya, itu nanti di alam barzahnya tuh nikmat lah. Yang penting mah gini jemaah, eh, jangan sampai kita itu, karena nggak mungkin manusia lepas daripada dosa, ya. Kan jangan sampai apa namanya, kalau orang kita bilang teh, jangan sampai dalam dosa itu untuk kesenangan. Kita mencari kesenangan dunia, tapi dengan cara melakukan dosa. Nah jangan, gitu ya. Jangan dijadikan tujuan maksiat dan dosa itu untuk mendapatkan kesenangan. Gitu. Nah gimana kalau misalnya ya dalam keadaan stres, ya bisa aja kan kita dalam keadaan stres. Terus bisa aja kita namanya manusia, ya. Misalnya mendengar musik, misalnya. Tapi segera ditobati. Segera ditobati. Jangan jangan dijadikan itu sebagai obat. Jadikanlah obat itu adalah syifa itu Al-Qur'an. Ya. Itu jangan sampai kita merasa wah
penyembuh stres kita nih musik gitu ya, jangan ya. Nah, bagaimana kalau kita, apakah musik haram atau tidak, itu tergantung niatnya jemaah ya. Saya jujur aja, saya manusia biasa masih suka dengar musik, tapi kalau orang Sunda teh ulah kancolah dina musik gitu ya gitu. Karena gini, musik dan Al-Quran tidak akan bisa berdampingan. Kita lagi menghafal Quran, dengerin musik, hilang lagi tuh yang dihafalin teh. Gitu, ya. Pinter-pinterlah kita mengelola, memanage diri kita. Gitu, ya. Tapi Rasulullah tidak pernah mengharamkan mutlak musik. Gitu. Bahkan Rasulullah pernah membiarkan Sayyidah Aisyah itu ketika hari raya Idul Fitri mengundang penyanyi orang Ansor dengan tatabuhan gitu ya, dengan apa itu, tagoni lah itu ya, itu jemaah. Nah kemudian jemaah sekalian, nanti di akhirat ya, ruh itu berbeda tempatnya dengan jiwa, dengan nafas. Kalau roh itu nanti dia akan seperti burung. Ruh, ruh itu tidak ada yang kafir, tidak ada yang muslim, tidak ada yang iman. Ruh itu semua sama karena hak mutlak, hak prerogatif Allah. Fayanfuhu fihi ruh gitu. Ya, itu. Wa qala Nabi SAW, innama nasamatul mu'minin. Sungguh roh orang mukmin itu ta'irun ta'alaqa fi sajaril jannah, yaitu seperti burung yang bergelantungan berpegangan di pohon-pohon surga. Itu ruh nanti, ya. Tidak ada hisab bagi ruh, ya. Hatta yurji'ahullahu gitu, sampai Allah mengembalikan ruh itu nanti ila jasadihi yaumal qiyamah. Dikembalikan lagi di hari kiamat itu kepada jasad manusia itu nanti. Ya, itu. Nah, jemaah ya. Jadi gini jemaah. Kenapa Kanjeng Nabi Adam kok Allah itu tidak boleh mendekati pohon di surga? Ya, tidak boleh mengganggu bahkan mendekati. Karena pohon inilah yang nanti akan menjadi tempat bersinggahnya para roh manusia. Sementara Nabi Adam kan bukan ruh ketika itu. Nabi Adam adalah bentuknya ya manusia dalam keadaan hidup. Gitu. Sedangkan pohon ini tempat untuk bergelantungannya ruh manusia. Maka dilarang ke Allah. Gitu. Ya. Masa kita mau belum mati nyobain kuburan? Ada nggak orang yang mau? Dan dilarang. Gitu jemaah ya. Jadi ini namanya nalar atau logika hukum. Gitu. Logika fikihnya nih seperti itu. Kenapa Allah melarang? Pasti ada sebab musabab. Gitu. Ada sebab akibat ya. Gitu jemaah. Nah, kemudian kita telaah jemaah. Bagian apa saja dalam diri manusia yang akan merasakan nikmat kubur atau merasakan siksa kubur? Ya. Atau merasakan nikmat akhirat atau siksa akhirat, yaitu jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Adalah jiwa. Ada orang yang sakit jiwa, hidup nggak dia? Hidup. Tapi jiwanya mati. Makanya dikatakan kulu nafsin. Ya, nafas. Apa isinya jiwa? Akal dan kolbu. Inilah yang akan dihisap nanti ke Allah. Kenapa harus akal dan kolbu? Allah membedakan manusia-manusia purba dengan manusia pasca Nabi Adam adalah akal. Untuk bisa memilih manusia perlu menggunakan akal. Kalau tidak punya akal, ya hidupnya cara binatang. Itu, ya.
Maka akal ini yang akan dihisap. Kenapa kolbu dihisap? Karena kolbu juga yang mempengaruhi akal. Ya, makanya dalam hukum positif ada pelaku, ada yang membantu pelaku. Nah, begitu juga hukum. Ya, hukum Allah, pelakunya akal, pembantu pelakunya kolbu. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi akal itu jemaah ya, sebenarnya akal itu adalah fungsi otak. Kalau otak itu bendanya, almuh, almuh gitu. Makanya bentuknya isim, benda, almuh gitu. Itu bentuk akal, bentuk otak ya. Kalau akal itu adalah fungsi otaknya. Fungsi otaknya yang berkaitan dengan manusia, manusia itu akal. Kejadian anak saya kemarin, saya coba berdialog, saya coba berpikir ya, mencari tahu, ternyata di antaranya ya, ruh itu berdiamnya di batang otak, di antaranya ya, ada di batang otak, ada di darah, ada di oksigen di dalam tubuh. Kenapa bisa berkesimpulan seperti itu? Karena orang, kesimpulan dokter, kalau batang otaknya mati pasti mati. Tapi selama batang otaknya belum mati, sekalipun koma tidak akan mati. Gitu jemaah. Ya. Nah, disitulah eh, sifat batang otak gitu. Maka yang dihisap itu fungsi otaknya, bukan batang otaknya, karena batang otak itu adalah benda gitu ya, gitu jemaah ya. Jadi eh, batang otak inilah yang mengatur sirkulasi darah, oksigen ya. Batang otak inilah yang mengontrol kerja ginjal, kerja paru, kerja jantung, itu batang otak gitu ya. Makanya menjadi penggerak fungsi gitu. Kan jantung nggak dihisap, ginjal nggak dihisap gitu ya. Maka batang otak tidak dihisap, tapi yang dihisap adalah cara berpikirnya gitu ya. Nah kemudian jemaah sekalian, wakulu minha ragadan haitsu si tuma gitu. Nah ini kan cerita Allah ya, mengenai kanjeng Nabi Adam, diperintah ke Allah itu supaya diizinkan untuk makan sepuas-puasnya, berdua ini ya, berdua dengan istrinya ya, wala taqroba hazihi sajarota gitu, tapi jangan eh, mendekati gitu pohon tadi ya. Ta'irun ta'alaqa fi sajarul jannati. Nah, ini dijelaskan jemaah bahwa pohon yang diciptakan ku Allah itu adalah tempat rohnya orang mukmin berpegangan di pohon surga. Ya. Gitu jemaah. Nah, kenapa ruh itu ku Allah diciptakan seperti burung? Ya. Karena dalam keterangan itu arduha samawatu wal ardu, luasnya eh, akhirat itu nanti ya seluas langit dan bumi. Maka nggak bisa ditempuh dengan jalan kaki ya, dikasihlah sayap supaya bisa terbang. Nah inilah nikmat, salah satu nikmat Allah itu bagi ruhnya orang mukmin itu ya, diantaranya diberi kelebihan, diberi sayap sehingga bisa terbang mengelilingi
ingin merasakan kenikmatan seperti burung. Di antara kenikmatan Allah itu yaitu burung, ya, yaitu bisa terbang. Cuma burung tidak diberi kenikmatan oleh Allah, akal. Nah, itu bedanya. Burung diberi kelebihan nikmat oleh Allah bisa terbang, tapi tidak diberi akal. Manusia tidak bisa terbang, tapi diberi nikmat akal kok Allah jadi bisa terbang. Ya, nah itulah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan nanti untuk orang-orang yang ahli surga, ya. Makanya kalau ngaji itu harus berpikir. Jangan ngaji asal baca tapi tidak ada telaah. Salah gitu. Ya. Keutamaan manusia diantaranya menggunakan akalnya. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, sejak di alam kubur para ahli surga itu akan dekat dengan Allah dan dapat memandang wajah Allah. Nah itu jemaah. Salah satu kelebihan ahli surga. Nanti di alam barzakh itu kita di alam kubur fa'ama in kana minal muqarrabina. Ya. Kita itu akan didekatkan kepada Allah, ya. Al-muqarrabin bentuk jamak dari kata muqarrab, ya, artinya itu didekati atau mendekat, ya. Farauhun waraihanum wa jannatu naim gitu. Maka dia akan mendapatkan kenikmatan dan rezeki untuk bisa menikmati surga sebelum masuk surga. Kalau kita dikasih rezeki sama Allah, nggak perlu jadi presiden tapi bisa mendapatkan pelayanan di istana seperti presiden. Enak nggak? Enak jemaah. Daripada jadi presiden repot ku tanggung jawab. Mendingan menikmati istananya presiden dengan fasilitas semuanya. Tak gitu. Nanti itu ahli surga itu di alam kubur akan bisa menikmati fasilitas surga. Gitu. Ya. Tapi kan tentunya terbatas. Kalau presidennya pasti kan nggak terbatas. Nikmatnya, nikmat istananya. Kalau kita terbatas nggak apa-apa, terbatas juga, ya, gitu jemaah. Maka ulama dulu, ya, saya perhatikan ulama dulu nggak ada yang mikir perlu punya mobil tuh, karena tiap mau jalan mobil ada yang ngasih. Bari jeung bensin jeung oli-oli, ya, lebih nikmat daripada kita punya mobil, biaya wungkul, ya. Gitu. Ini dalam Waqiah, ya, 83 sampai 89 jemaah. Wa qala Allah Ta'ala aidan wujuhu yauma izin nadiratun gitu. Maka wajah mereka itu nanti, ya, itu akan berseri-seri saking kunikmat. Saking kunikmat. Coba orang lagi nikmatnya sok ketawa sendiri yang lain berarti. Lagi mengingat yang enak-enak seri masyarakat. Jadi sakit bisa menahan wajah sampai enggak ila rabiha nadiratun gitu. Nah, kenapa mereka seperti itu? Karena kenikmatan mereka melihat wajah Allah. Ada orang yang sangat kita cintai ketemu sambil ditatap ke orang itu, moal cemberut moal. Ya, natap orang yang kita cinta itu, aduh, senyum sorangan, gitu, ya. Tapi bukan senyum gelo, bukan. Senyum nikmat, nah, itu namanya senyum nikmat, ya. Kemudian jamaah sekalian, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fayatu nabihi arwahal mu'mina. Mereka kemudian didatangkan ruh-ruhnya orang mukmin. Jadi ketika kita nanti di alam barzah, selain amal kita yang menemani, ya, kemudian kita akan didatangkan ruh-ruh orang mukmin. Rame mau sorangan. Ya. Coba kalau kita bayangkan sekarang di alam kubur kan sendiri, poek sendiri.
Ketindihan ku tanu. Hah? Gitu. Tapi nanti mah kita mah yang ahli surga ini akan ditemani dengan semua ruhnya orang mukmin. Bergantian mereka datang. Gitu. Saling menyambut, ya. Falahum asyudu farhan. Nah, mereka itu akan lebih gembira ketika kedatangan ruh orang-orang mukmin tersebut, ya. Min ahadukum bi ghaibikum yaqdamu alaihi gitu. Berbanding ketika kalian yang bersedih karena kepergiannya dia. Jadi gini jemaah ya, akan sangat beruntung orang yang ketika mati dia gembira, orang lain sedih. Ya. Itu yang paling beruntung. Kalau bayi lahir, orang lain gembira, dia nangis. Bayi tuh. Orang yang lahir ke alam dunia kan dia sedih tuh, nangis-nangis dia. Tapi lingkungannya gembira. Nah, sebaik-baiknya orang yang meninggal dalam keadaan gembira, orang lain bersedih gitu, ya. Fayas alunahum, maka mereka itu bertanya, ma fa'ala fulanun, ma fa'alat fulanatun gitu. Apa yang dilakukan oleh seseorang ini dan apa yang seorang laki ini dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini gitu ya kepada orang yang mati tadi. Apakah matinya perempuan atau laki-laki gitu, ya. Nah, gitu jemaah. Jadi para ahli surga itu nanti akan ketemu tuh, kita disambut di alam barzah ini, ya. Nah, sekarang gimana jemaah supaya kita anggap latihan lah, ya, latihan supaya nanti di alam barzah bisa kumpul dengan ahli-ahli surga, ya, seperti yang dijanjikan ku Allah dan Rasulnya, ya. Pertama, ini mutalaah ya. Pertama, biasakan atau ajak atau didik keluarga untuk jangan jadi manusia yang baik sendiri. Itu. Ya, ajak keluarga kita, istri, anak itu, ya. Itu yang pertama jemaah. Kemudian kenalkan anak kita dengan leluhur-leluhur kita yang soleh. Ceritakan bagaimana kesolehannya kehidupannya mereka, para leluhur kita, termasuk juga riwayat Rasulullah, para wali, supaya dia ada motivasi untuk mencontoh kebaikan orang-orang baik gitu, ya. Itu yang kedua jemaah. Nah, kemudian kenalkan dengan figur-figur orang yang soleh dan ajak bertawasul gitu. Ajarkan bertawasul kepada orang-orang soleh gitu, ya. Bukan bid'ah ini. Tawasul itu bukan bid'ah, ada keterangan Qur'annya gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, salah satu cara kita menyelamatkan keluarga, ya, dan diri kita dari api neraka, ya tadi, jangan soleh sendiri. Kalau kita biasa soleh sendiri, sok bosan. Hah? Ya, coba kalau kumpul di gini kan nggak bosan, coba sendiri, pengen pulang, ya, gitu. Biasakan berbuat baik dengan cara berjamaah, ya, gitu. Dan ajak, yang penting itu ajak keluar, jangan tetangga dulu, anak dulu, istri dulu, gitu, ya. Gitu. Saya bersyukur nih, alhamdulillah tiap saya kesini pasti ada anak-anak. Itu bapaknya hebat tuh, ya. Nah, kemudian waqala Nabi SAW, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro warquduhan nasu wal hijaratu gitu. Yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Nah, itu jemaah, ya. Terus gini jemaah,
Ada cerita ya. Sayyidina Bilal itu ketika divonis akan meninggal, dia gembira. Kelihatan gembiranya. Ketawa sama istrinya, pokoknya gembira lah gitu ya. Sampai ditanya, "Godi alqa al-khiba'u Muhammadan wa sahbahu" gitu. "Kenapa kamu itu gembira wahai Bilal gitu? Kamu kan udah mau mati nih." Gitu ya. Jawab Bilal apa? "Godi alqa al-khiba'u Muhammadan wa sahbahu" gitu. Jadi karena saya itu besok akan bertemu dengan orang yang paling aku cintai, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah ya, kalau kita lagi sakit berat nih, bayangkan kita akan ketemu Rasulullah. Dan target supaya bertemu dengan Rasulullah. Maka kita matinya tuh enak. Ya, sholawat terus gitu. Malaikat muka nakir we dibentakku. Sayyidina Umar modalnya cuma ngaku sahabat Rasul. Sayyidina Umar teh ya gitu. Ayunadi munadin mis samai, kemudian ada suara dari langit yang berseru, "Angkot sodako abdi" ya. Nah, ternyata ini firman Allah. Firman Allah berseru ya di alam barzah itu nanti, "Benarlah apa yang disampaikan oleh hamba-hambaku ini." Ya. Karena dia biasa dawam zikir, dawam sholawat, dawam kalimah-kalimah tauhid ya. Maka Allah berfirman, "Angkot sodako abdi" gitu ya. Fa'afri suhu minal jannah. Kemudian apa? Allah perintahkan malaikat itu untuk mengamparkan permadani di surga. Permadani dari surga ya, minal jannah. Jadi dari surga ini permadaninya. Kan di alam kubur itu kalau yang aslinya tanah, cacing dan kotor ya. Nah ini kok Allah teh dihamparkan permadani. Tong boroning permadani di masjid aya karpet pada tidur. Ya, apalagi permadani gitu, ya. Kemudian waftahulahu baban ilal jannah, ya. Kemudian dibukakan baginya pintu-pintu surga. Nikmat, ya. Wa albisuhu minal jannah, kemudian dikasih pakaian dari surga. Talbis itu pakaian. Ya, dikasih pakaian dari surga. Bayangin kita mati itu kan pakai kafan. Ya. Gerak bisa nggak? Jepit. Gantian bergayaan datang datang ke alam kubur pakai jas. Itu waktu anak saya meninggal, saya kan mandiin, ya, mandiin anak tuh di Cipto. Di sebelah saya ada yang lagi dipakein jas, pakai, ceru gimana? Ya, gitu. Qala kemudian Rasulullah SAW berfirman, Aidon, fayatihi min rawiha wa'ti biha, kemudian didatangkan kepadanya wangi-wangian surga. Gitu. Jadi di alam barzakh kita nanti akan wangi, gitu. Ya. Wa yuftahu lahu fiha madda basyarihi, kemudian kuburannya itu akan diperluas, luasnya sejauh mata memandang. Ada kaul ulama yang mengatakan 1000 meter. Gitu. Intinya luas. Yang tadinya cuma 2x1 jadi luas gitu, jemaah, ya. Itu jemaah sekalian. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa iza ja'atit tomatul kubro, maka apabila datang ya
hari kiamat terbesar, artinya hari kiamat yang sesungguhnya, ya. Yauma yatazakkarul insanu ma syaa gitu. Pada hari itu manusia itu akan ingat apa yang sudah dikerjakan. Jadi nanti jemaah, ketika nanti datang kiamat kubro, ya, semua orang tuh akan ingat. Makanya yang paling nggak enak itu kalau mengingat perkara yang kita sesali. Coba, ya, ada perkara yang pernah kita lakukan yang kita sesali, keinget sama kita, enak nggak? Nggak enak ya mah. Oh, nyesel itu paling nggak enak perkara menyesal. Matak rumusnya taubat itu atau batu nadmu, taubat itu harus menyesal. Sebelum kita menyesali, menyesal dulu. Gitu, jemaah, ya. Supaya nanti kita ketika nanti kiamat datang, kita nggak ingat-ingat lagi perkara yang menyesalkan diri kita. Yaitu perkara-perkara yang menyesatkan kita, yang membuat kita sengsara. Gitu, ya. Gitu jemaah. Nah, gitu dulu jemaah, ya. Jam 6 ini takut ada yang nganter-nganter, ya. Nah, jadi gini jemaah, ya. Ini kunci pintu penutup. Nah, jadi setelah alam dunia itu ada alam barzah, ada hari kebangkitan, ada hari pengumpulan di padang mahsyar, ada hari perhitungan amal dan hari pembalasan. Ini selanjutnya kita bahas minggu-minggu berikut, ya. Itu jamaah sekalian, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma akhina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirki wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa akhwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhum solihina abidina ta'ina qaimina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihim wa fadihatihim innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa ni'matal qabri wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa min azabi qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri masyikhid dajjal. Allahumma bil salatahu wa syamahu wa taubatahu wa qbil doaahu wa khifdil qur'ani. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata was syafa'ata
ala ahli kuburi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kashiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an antuta alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma radin bi qadaika wa barik li fi maqadir Allahi ba majahil tawala tazalla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati